Perhatikan, Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Dengan kalimat apa? Kurang keras, dengan kalimat apa? Kalimat tasbih, yaitu subhana. Kenapa kok Allah memulai ayat tersebut pakai subhana? Saudara-saudara, di dalam Al-Quran para ahli tafsir mengatakan setiap ayat kalau ada subhana, kalau Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat tasbih atau subhana, maka berarti kejadian itu adalah kejadian yang luar biasa. Kalau itu tempat itu tempat yang luar biasa. Kalau itu waktu itu adalah waktu yang luar biasa. Jadi ayat kalau pakai subhana dan nggak pakai subhana itu tidak sama. Jadi kalau ada ayat yang pakai subhana, berarti itu ayat menjelaskan. Kalau itu menjelaskan kejadian, berarti kejadiannya sangat luar biasa. Kalau menjelaskan tentang tempat, tempatnya begitu luar biasa. Kalau menjelaskan tentang waktu, waktunya begitu luar biasa. Kalau menjelaskan tentang sosok, sosoknya begitu luar biasa. Paham? Paham? Subhanalladzi asra, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan asra, memperjalankan pada malam hari. Asra, memperjalankan, berarti di sini Isra wal Mi'raj bukanlah kemauan baginda Nabi besar Muhammad, tapi kemauan Allah. Di situ Allah pakai kata asra, Allah yang memperjalankan. Kenapa? Karena pada tahun tersebut adalah amul hazn, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad. Di tahun yang sama, paman yang beliau cintai yaitu Abu Thalib dan istri yang beliau cintai Sayyidatuna Khadijah wafat di tahun yang sama, sehingga tahun tersebut dinamakan amul hazn atau tahun kesedihan. Nah, Allah ingin menghibur Nabi Muhammad, makanya Allah yang memperjalankan baginda Nabi besar Muhammad. Jadi Isra Mi'raj bukan kemauan Nabi Muhammad, tapi kemauan Allah, keinginan Allah. Kenapa? Karena di situ ada kata asra, Allah yang memperjalankan, bukan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri, tapi Allah yang memperjalankan baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan abdihi, hambanya. Allah di situ memakai kata abd. Al-abd bima'na al-jasad war ruh. Abd di sini maknanya adalah hamba yang utuh. Apa maksudnya hamba yang utuh? Ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udhun, takallama bi'alatil lisan. Hamba yang utuh itu adalah hamba yang melihat pakai alat mata, mendengar pakai alat telinga, berbicara pakai alat lidah, berjalan pakai alat kaki. Jadi hamba yang utuh. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu dalam keadaan jasad dan ruh. Kenapa? Karena di situ Allah memakai kata abd, hamba. Andaikan Nabi Muhammad, sebab ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad Isra Mi'raj hanya ruhnya saja, jasadnya tidak. Itu berdasarkan hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Abd, hamba yang utuh. Sebab kalau Nabi Muhammad, kalau beliau Isra Mi'raj cuma ruhnya saja, maka di situ Allah nggak akan pakai kata abd, tapi Allah akan pakai kata subhanalladzi asra biruhihi. Sebaliknya, kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj cuma jasad saja tanpa ruh, subhanalladzi asra bimayyitihi, mayat, jasad tanpa ruh. Tapi di sini Allah memakai kata abd yang bermakna jasad dan juga ruh dalam keadaan sadar, saudara-saudara, dalam keadaan terjaga. Laisa fil manam, bukan dalam mimpi, bukan. Isra Mi'raj Nabi dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, jasadnya, ruhnya berjumpa langsung dengan Allah.
tanpa ada setitik pun penghalang. Makanya sampai-sampai ulama mengatakan, siapa yang lebih mulia, Jibril alaihi salam ataukah sandalnya Nabi Muhammad? Jibril tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad bahkan sandalnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sandal itu menjadi mulia, saudara-saudara? Padahal sandal itu hanya kulit biasa. Sandal itu hanya kulit biasa. Tapi kenapa sandal itu menjadi mulia? Alam tara jildal haqira mugabbalan bisagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat kulit-kulit yang tidak berharga, kulit-kulit yang tidak bernilai, kulit itu dicium oleh mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saya tanya, ini saya punya kulit ya, ini saya punya kulit domba Garut. Kulitnya saya bagi dua, sama nggak kulitnya? Jawab yang keras. Kulit yang sama kan, dari domba yang sama kan. Yang ini saya bikin dompet. Kalau yang ini saya bikin dompet, boleh nggak saya buang? Saya buang boleh nggak? Saya bakar boleh nggak? Saya taruh tempat sampah boleh nggak? Menyentuhnya harus pakai wudhu? Enggak kan? Nah, yang ini, kulit yang satu ini saya jadikan sampul ayat suci Al-Quran. Apakah boleh taruh di bawah? Apakah boleh menyentuhnya nggak pakai wudhu? Harus ditaruh di tempat yang tinggi, bawanya harus pakai akhlak, harus pakai adab. Loh, apa bedanya? Kulitnya sama. Apa yang membedakan? Yang ini menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa? Al-Quran. Nabi Muhammad sandalnya memang hanya kulit, tapi kulit itu bersentuhan dengan kaki yang paling mulia. Kakinya siapa? Kakinya baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga kulit itu menjadi mulia, sandal itu menjadi mulia. Bahkan para ulama sebagian mengatakan sandalnya Nabi lebih mulia daripada Jibril alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah jasad dan juga ruh. Paham? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan ini isim nakirah. Lailan isim nakirah. Di situ kenapa kok pakai lailan? Yakni di situ pakai lailan kata para ulama itu bermakna yakni dengan makna penyedikitan waktu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj bukan satu malam penuh. Kalau satu malam penuh pasti pakainya isim ma'rifat, ada alif lam, al-lail. Tapi di situ lailan bimakna muddatiz zaman, bimakna muddatil Isra. Maknanya nggak ada yang tahu Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj bukan satu malam penuh, tapi hanya sebagian sedikit daripada waktu malam. Paham? Jadi kalau pakai alif lam al-lail itu berarti Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya satu malam penuh. Di situ pakai lailan dengan makna penyedikitan waktu. Maksudnya penyedikitan waktu apa? Bisa aja Nabi Muhammad Isra Mi'raj 1 jam, atau hanya 10 menit, atau hanya 1 menit, tidak ada yang tahu. Karena di situ dipakai isim nakirah. Paham? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa saudara-saudara? Untuk menerima suatu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang suci, satu perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain, ketika Allah memerintahkan amal-amal ibadah yang lain, cukup melalui Quran. Allah perintahkan puasa, cukup melalui apa? Cukup melalui apa? Allah perintahkan haji, cukup melalui apa? Allah perintahkan zakat, cukup melalui apa? Allah perintahkan sedekah, cukup melalui apa? Allah perintahkan menuntut ilmu, cukup melalui apa? Allah perintahkan berbakti, cukup melalui apa? Apapun perintah Allah
cukup melalui Al-Quran. Tapi ketika Allah memerintahkan satu perintah ini tidak cukup melalui Quran, Allah undang langsung Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra wal Mi'raj untuk menerima perintah tersebut. Kenapa? Karena begitu penting, karena begitu utamanya perintah tersebut. Apa perintah itu? Perintah itu adalah sholat. Makanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jaga engkau punya sholat. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Baik buruknya amal ibadahmu tergantung daripada engkau punya sholat. Kalau kau punya sholat baik, kau punya sholat bagus, kau punya sholat sempurna, maka bagus seluruh amal ibadahmu. Baik seluruh amal ibadahmu, sempurna seluruh amal ibadahmu. Tapi kalau kau punya sholat buruk, kau punya sholat rusak, kau punya sholat hancur, maka rusak seluruh amal ibadahmu, hancur seluruh amal ibadahmu. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kau punya sholat. Karena idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau pemimpinnya rusak, maka yang dipimpin pun akan rusak. Sedangkan pemimpin daripada seluruh amal ibadah itu adalah sholat. Kalau sholat dan seseorang sempurna, semua amal ibadahnya bakal sempurna. Tapi kalau sholatnya rusak, maka akan rusak seluruh amal ibadahnya. Jaga betul-betul engkau punya sholat. Tidak ada alasan, oh beb, saya nggak bisa sholat jamaah. Nggak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. Beb, saya nggak bisa sholat di masjid. Nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Beb, saya nggak bisa sholat awal waktu. Nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah waktu. Beb, saya nggak bisa sholat tengah waktu. Nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir waktu. Tidak ada alasan bagimu untuk apa? Tidak ada alasan bagimu untuk meninggalkan sholat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intisari daripada Isra wal Mi'raj adalah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad untuk menghibur Nabi Muhammad, menggembirakan Nabi Muhammad, karena pada tahun tersebut adalah tahun kesedihan Nabi Muhammad. Allah undang dengan jasad dan ruh berjumpa dengan Allah, menerima satu perintah yang mulia, yaitu sholat. Paham?